guys, welcome back to the Cake Channel. Ya, kita balik lagi. Di sini dan ada Lili. Yap, di sini The Cake Channel balik lagi untuk konten survival talk. Nah, setelah kita skip banyak episode ya, bukan beberapa lagi, banyak episode ini. Akhirnya kita sudah sampai di Final Island 2. Skip dalam membahas ya, kita tetap menonton ya. Ya. Nah, ini gimana nih untuk survival talk? Biasanya kita kan ada konten prediksi. Ini menjelang hari H debut. Hari H pengumuman. Ini picknya siapa nih? Kan 6 ya. Dan setelah, kalau aku terlepas dari melihat sosmed ya, sosial media di X yang sering berseliweran fandom-fandom yang mengajak join gitu kan. Aku sih kalau yang pasti 3 utama yang sebelumnya P3 sebelumnya Jongwon, Jihyun sama Jaemin itu menurutku pasti masuk juga. Tapi ya seharusnya kan full dari vote kan ya. Vote online kan. Iya, harusnya iya. Kalau itu pasti itu sih. Soalnya itu nggak mungkin tergeser menurutku 3 itu. Kalau 3 lainnya, aku kok secara pribadi ya, pribadi. Meramal nih. Secara pribadi berharap berharap ada Sebi, Koko, dan Sarang Yuju. Oh, Yuju. Justru Yuju lah di luar dugaan ya, Lili ya. Soalnya gini ya, kalau semisal di situ sebenarnya bisa Koko ya yang rap ya. Bisa juga. Ya. Gak tahu, tiba-tiba saya teringat Yuju. Apa ini? Bisa saja dia menjadi kuda hitam. Menurutku begitu. Biasanya. Setiap survival show-nya Mnet kan pasti ada satu yang tidak pernah di atas tiba-tiba muncul tuh. Terus kenapa aku sebenarnya Sebi ini agak-agak ya. Sebi dan Koko ini agak-agak. Soalnya mereka ini pasti salah satu tuh kayak ada yang masuk, ada yang enggak gitu kan. Atau rival kayak on off sih, kayak naik. Iya. Naik, Sebi turun. Betul, tidak pernah kayak dua-duanya berada di atas gitu. Apalagi terbaru Koko di atas, Sebi di luar rasanya. Yang rival terbaru dari Mnet, yang Jaemin di pick nomor 2. Masa iya sih? Iya kan. Makanya aku juga heran ini, kenapa fansnya begitu kurang strong kayak gitu. Tapi kan sebenarnya yang waktu Jaemin kedua itu kan sebenarnya nomor 4 sampai 10 itu kan dipilih sama juri sebenarnya. Iya, loh. Iya. Maksudnya episode minggu kemarin kan? Bukan. Ini setelah dalam minggu ini kan ada rival dari Mnet kan, kalau nggak salah. Oh, yang rival dari Mnet tuh Jaemin yang nomor 2. Iya. Nomor 8. Terus ada lagi di tengah-tengah rasanya. Nggak ada, cuma 2 yang dibuka. Oh iya lah. Cuma 2. Oh iya. Pokoknya kayak gitulah istilahnya ya dalam bayanganku ya. Gitu. Tapi dari desas-desus di X juga, menurutnya orang-orang tuh curiga sebenarnya. Apa kemungkinan ada satu tambahan pilihan produser? Iya, ada satu P khusus. Kalau P khusus, aku yakin Sarang sih. Soalnya harus diakui Sarang tuh agak selalu menarik perhatian produser ya. Pertama Taeyang, gitu kan. Taeyang selalu bilang kalau Sarang tuh cocok opening kayak gitu, ekspresinya bagus. Secara dance juga Monica gitu loh. Banget sih, kelihatan dia Sarang banget. Jadi menurutku bisa saja Sarang. Tapi kalau misalnya posisi Fuko tidak masuk, bisa saja Fuko. Masalahnya gini, aku juga memikirkan balance tim ya. Kalau ini jadi nyambung aku nih. Sebenarnya kan aku tetap pasti Jaemin ya masuk ya. Terus Jihyun katanya tidak akan tergoyahkan. Iya, sama. Aku makanya Jaemin, Jihyun sama
Jong Un sing tidak Jong tergoyahkan. Un ini agak ragu-ragu aku justru sebenarnya. Karena Jong Un ini kayak vote-nya naik turun sebenarnya kan. Beberapa waktu sebelum dia kepilih jadi peringkat 3 tuh sebenarnya ada naik turun vote-nya Jong Un. Terus juga kayak secara traffic di internet dia collab-nya jarang sih kan. Sekarang kan tapi ngomong-ngomong gitu ya. kayak zaman dulu Betul. sama fandom lain. Itu kan ada Seoul Drama Award kalau nggak salah. Iya, aku kan lihat dari Terus itu. Is Champion, Mnet Pre-Countdown, mereka semua tuh kerjasama dengan orang-orang atau fandom-fandom yang membutuhkan vote. Iya, biasa lah survival kan pasti ada acara kayak gitu. Ngomong-ngomong gitu, itu berarti ya, aku kan sempat melihat toh. Jadi gini, di Road to Final beberapa episode belakangan ini, kalau mereka ada live vote, Jong Un itu kan rendah. Fandomnya ini secara online bilang loh Kak terima, kenapa Jong Un ini selalu direndah? Ayo kita lebih Spartan ngevote. Berarti istilahnya kayak gitu ya. Karena mereka benar-benar membuktikan kespartanan mereka ngevote bisa peringkat 3. Jadi hal yang tidak mungkin dia tuh kali ini juga masuk. Soalnya kan pasti fandomnya tuh tahu kalau mereka ini vote-nya ini keberadaannya sangat amat dibutuhkan buat Jong Un gitu loh. Ya kalau pemikiran kan seperti itu ya, kalau pemikiranku ya. Jadi kayak Jong Un itu agak ragu-ragu ya menurutku. Nah terus kan Jong Un nggak ada nih, kalau kan baru 2 nih, Jimin sama Jihoon. Lalu kemudian Buko jelas pasti butuh member Jepang kan sebenarnya. Ada Koko. Nah, baik lagi ini terus tambah Koko nih. Jadi ada 2 member Jepang. Kayak possibilities Zero Base One ada 2 member Cina kayak gitu. Aku masih mungkin ada 2 member Jepang bisa lah ya kayak gitu ya. Koko nih. Nah di sini kan udah nih. Berarti kan ada istilah kayak center secara setara center kan Jamin, vokal Jihoon, roundernya Fuko, dance rapnya Koko nih. Terus aku mau nambah satu lagi Sarang. Nih, Sarang kan istilah ya all rounder lah ya, perlu of course kayak gitu. Nah, yang terakhir sebenarnya aku ada ragu-ragu. Keberadaannya Sebi itu sebenarnya kan ada overload sama Koko nih sebenarnya. Sebenarnya enggak juga kalau dilihat ya. Memang dia sering di head to head kan ya. Tapi Sebi itu bukan the real yang hanya bisa nge-rap. Memang deh dia itu kayak apa ya? Keberadaannya pasti sub. Tapi harus diakui Sebi itu bisa menjadi kalau misalnya kayak perkenalan ya, magnet dan visual. Visual sama center kan biasanya beda ya. Beda biasanya beda. Dan memang itu masih bisa mengangkat sebuah grup gitu loh. Iya enggak? Eugene Zero Base One itu maknanya itu juga berguna gitu loh. Meskipun ya dia tuh sub berapa gitu loh. Sub kesekian lah ya. Nah aku antara bingung Sebi atau Gyuri. Gyuri jauh sih menurutku. Gyuri soalnya kayak capcagi loh, tiba-tiba dia tuh muncul gitu loh. Dan dia collab-nya itu cukup banyak, Gyuri itu. Aku nggak tahu sih ya, apakah collab itu berpengaruh apa enggak. Soalnya kan kayak biasanya sih collab berpengaruh ya. Tapi aku nggak tahu dalam lingkungan fandom Fans Island ini apakah ngefek atau enggak ya. Yang pasti Gyuri tuh lumayan banyak collab-nya. Dia terutama main kayak drama kayak gitu sih. Mungkin karena basicnya dia kan child aktris ya. Jadi dia basic collab-nya tuh kayak aktris ini ayo vote ke Seoul Drama kayak gitu. Mainnya di gitu. Soalnya sebenarnya gini ya, ini nih termasuk aku nggak tahu kalau misalnya mereka ini bakal juga melakukan collab dalam seminggu terakhir aku baru tahu gitu loh. Cuman permasalahannya mereka ini mengambil collabnya itu juga terlalu random kadang gitu loh. Bukan kayak kalau yang zaman waktu Zero Base One mereka tuh sistematik sekali gitu. Kayak benar-benar memanfaatkan momentum karena misalnya nih si Sang Hao ini seorang IB fansnya tuh
Iya, dive kayak gitu. Memang terbukti dia itu sering kayak kayak waktu senggangnya cover-cover kayak gitu. Dan otomatis secara Spartan juga dive ini mendukung si Zhang Hao gitu loh. Jadi nggak selalu random. Terus itu sempet kayak Jin Yong. Misalnya ya, si Rosin sini juga sempet berkolab kalau nggak salah sama Jin Yong dengan alasan dia kan Agase juga. Tapi Jin Yong waktu itu kolabnya kalau nggak salah ya food drama gitu loh. Jadi nggak serandom sekarang ya. Kalau aku lihat kan terlalu random ya kolaborasinya ya. Mate juga ada Mate. Kan kayak terlalu random gitu loh. Itu sih. Nah, menurut kalian gimana nih? Untuk pick 6 kalian ini gimana? Tapi kalau pick ketujuh ya, kalau ada 7 tambahan, aku kemarin ya antara Sebi atau Gyuri gitu. Aku ya. Oh, berarti kamu mau masukkan Sebi dan Gyuri dalam satu grup? Iya sih. Oh, kamu jahat banget sih nggak masukkan Jongwon. Loh. Bukan private ya gitu ya. Tapi kan ada kemungkinan kayak Jongwon tuh kan kayak ada turun nggak sih? Iya, memang. Turun, harus dilihat-lihat ya. Sebenarnya yang turun-turun terus itu Jongwon, Sebi. Keberadaannya itu tidak sekuat waktu pertama. Part 1. Itu sih. Memang harus diakui itu gitu loh. Tapi cuman aku melihat ya masih ada potensi ya. Terlebih setelah fansnya Jongwon menyadari kalau mereka dari live vote, kenapa Jongwon ini rendah. Bahkan tuh mereka tuh sempat menganggap gini lah kalau dari secara online ya. Oh, Jongwon ini tidak disukai secara netizen Korea. Tapi agak aneh ya kalau misalnya netizen Korea nggak suka Jongwon ya. Jongwon kan dari Korea. Apa yang membuat dia itu visual sih menurutku. Karena Jongwon kan bukan tipikal visual Korea yang kulit putih kayak gitu. Menurutku sih lebih ke arah itu sih. Visual lebih kayak kan bukannya gimana, Korea kan ada sedikit gimana gitu ya kalau terkait masalah race kayak kulit itu tuh sangat sensitif buat mereka kan. Jadi mungkin Jongwon itu tidak disukai karena warna kulit sih menurutku ya. Tapi kalau secara talent ya jelas ada. Iya, itu sih. Jadi kalau Sebi, menurutku Sebi memang turun juga. Cuman tidak sedrastis Jongwon. Tapi aku perlu melihat ini ya, gimana pergerakannya fansnya Sebi juga ya. Soalnya kalau Jongwon kan sudah membuktikan nih dengan vote kita itu bisa kayak gitu kan. Langsung peringkat 3. Padahal Jongwon kan selama ini kan agak-agak di bawah ya. Ya, tapi aku yakin Sebi banyak fansnya sih. Tapi masalahnya kan gini, kalau misalnya banyak fans, tapi kan posisinya sekarang sudah pick 1 nih. Iya. Susah kalau misalnya. Tapi sebenarnya The Real Kuda Hitam itu Koko menurutku. Oh iya. Dia tuh naik di part pelan sekali, tapi dia tuh pasti naik. Dan dia tuh kayak gen penonton banget gitu loh. Iya. Sayang ini nih tidak seperti waktu Zero Base One ya. Kayak mereka tuh juga secara online tuh secara fans juga. Mereka itu kayak terkadang tuh melakukan apa ya, voting. Kayak menurut kalian sejauh ini siapa sih yang mendapat penambahan fans kayak gitu? Kalau dulu tuh ceritanya Tere sama Ricky, penambahan fansnya tuh banyak banget gitu loh, menjelang hari H kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh netizen Korea sendiri gitu loh. Di fandom di apa ya, DC kayak gitu loh. Jadi kan kayak sudah ada pemetaan gitu loh. Sebenarnya Ricky sama Tere waktu itu juga nggak terlalu mengagetkan mereka masuk gitu loh. Seandainya kalau ini seperti ini kan lebih mudah. Kita sudah bisa memprediksi ya. Gitu loh. Itu sih kita rasa ya pembicaraan kita terkait prediksi Island to final ini ya. Siapa member yang terpilih menjadi member final Island? Nah, menurut kalian gimana nih? Siapa member-member yang bakal masuk, dan kalau misalnya ada opsi pilihan ketujuh nih, siapa yang mau kalian masukkan? Bisa komen di bawah untuk diskusi bareng kita. Nah, jadi kita rasa cukup ya pembincangan kita. Dan seperti biasa di akhir video, kita nggak bosan-bosan ingetin buat jangan lupa komen, like,
subscribe. Karena satu like dan subscribe itu berharga buat kita. Iya, tetap pantengin terus DK Channel karena DK Channel bakal kasih kalian konten-konten menarik lainnya yang bahasa seputar Korea. Jadi stay tune terus di channel kita. Nah, udah waktu yang ending. Jadi waktu buat kita bilang, let's end this year and see you later.